Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita agamanya Islam, yang telah disempurnakan dan diridhoinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah terpilih di antara para makhluknya. Dan setelah itu, maka ini adalah bab pertama proses penciptaan Ruhul Azam. Ruhul Azam, ruh yang agung, yaitu nur junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin, pohon yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon yakin. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat, cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah, sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima diciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan keenam diciptakan padi. Nur Muhammad lalu bersujud 5 kali, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua dan diwajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan. Dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan ars, kursi, Lauful Mahfud, kalam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan sholihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad, dari kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang yang kufur, orang kafir, dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari ruh Muhammad. Kemudian diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukmin, umat Muhammad,
diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh semuanya mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia, dan diletakkan pada pelita tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat, sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya, seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan roh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau patih atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib atau dokter, dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubaligh, penasehat atau muadzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang, saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket, menyulam, dan lainnya. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang, tukang takar. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar maka menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis kitab atau katib. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawadu dan taat pada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah, menerima apa adanya, dan zuhud, tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli ruku dan sujud. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan atau tamasya. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu, penyanyi, dan penabuh gendang atau pemusik atau musisi. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali.
yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf H, sujud seperti huruf Mim, duduk seperti huruf Dal, Ahmadun. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf Mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf Mim yang kedua kaki seperti huruf Dal, Muhammadun. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, yakni seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut. Tapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.